Shalom, jumpa kembali dalam ibadah online GBI Mojosongo melalui program Menara Doa. Kita masih beribadah di rumah kita sebagai bukti ketaatan kita kepada pemerintah dan Tuhan. Kita tetap di rumah saja dan kita undang Yesus hadir dalam ibadah kita. Dengarlah panggilan berbakti saat ini yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersatu sejenak menyiapkan hati dan jiwa kita. Mari kita akan mengawali ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang melimpahi kami dengan berkat yang tidak berkesudahan hari lepas hari, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Saat ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, setiap kami yang boleh mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing melalui channel ini, biarlah Tuhan boleh memberkati kami dan Tuhan hadir di setiap rumah kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih Yesus, diampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita awali pujian penyembahan dalam ibadah ini dengan ajakan untuk bersama memuji Dia, pemimpin dan Tuhan kita. Dia yang kudus, Dia yang penuh kasih, Dia yang telah menyelamatkan kita. Hai Kristen, pujilah, nyanyian pujian nomor 37. Dasar kebenaran firman Tuhan yang akan diuraikan oleh hambanya Bapak Pendeta Margono Fernandes pada saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-11. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang adalah sumber kasih dan damai sejahtera telah menyertai kehidupan kita dan berkat-Nya senantiasa mengalir dalam hidup kita.
Saatnya kita mendengar panggilan memberi yang terambil dari kitab Maleakhi pasal yang 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jika pemirsa terberkati dengan pelayanan gereja ini, silahkan menyalurkan persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Saat-saat ini kita diberi banyak kesempatan untuk boleh lebih menikmati kasih Tuhan. Kalau dahulu kita merindukan hal-hal duniawi, saat-saat ini kita boleh diingatkan untuk bersandar hanya pada Tuhan. Pujian, doa, banyakkan kasihku, nyanyian pujian nomor 301. Dunia ku rindukan. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Margono menyapa saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kiranya kasih rahmat Tuhan akan selalu memberkati, menaungi saudara. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara-saudaraku semua. Dan meskipun pada hari ini saudara masih tetap beribadah di rumah masing-masing, doakan supaya minggu-minggu ini kita bisa beribadah kembali di gereja, bisa saling menyapa, saling bertemu, saling gurau yang satu dengan yang lainnya. Mari kita akan doakan itu supaya Tuhan boleh campur tangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan sebelum kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, hari ini sungguh mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kiranya kuasa Allah akan memberkati dan firman Tuhan diberi kemampuan sampai menembus ke hati, ke sumsum setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini
yang bertemakan Roh Kudus menjadikan kita saksi pelayan Kristus. Firman-Nya diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Sekali lagi firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Salam dari semua orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua ini menyampaikan banyak pesan, yaitu tentang pengampunan sesama pelayan, lalu pelayanan pendamaian, diakonia, lalu tentang panggilan sebagai abdi Tuhan. Mengapa sedemikian? Karena ini berkaitan dengan moral orang Kristen, ini berkaitan dengan iman orang Kristen, dan ini berkaitan dengan kehidupan orang percaya. Saudara, 2 Korintus ini Paulus menanamkan landasan atau dasar moral Kristiani kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya mereka ini terbuka pelayanan kasih, supaya mereka ini menolong orang yang menderita, yang membutuhkan, supaya mereka ini juga mempengaruhi, mendampingi, mendekati orang-orang kafir, dalam tanda petik, orang-orang yang hidup lama masih dilakukan. Supaya apa? Supaya pada saat mereka ini mengalami penderitaan, mereka ini tetap bersuka cita. Perikop ini bagian penutup dari seluruh tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam surat terakhir ini, Paulus masih bisa memberikan pesan praktis yang dapat menjadi warna bagi kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana di dalam Roh Kudus itu menjadi saksi. Bagaimana mereka bisa menjadi saksi pelayan-pelayan Kristus. Bagaimana mereka menjadi saksi pelayan Kristus? Yang pertama, yaitu hidup dalam sukacita. Ayat ini berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Paulus menasihatkan saudara-saudaraku, akhirnya bersukacitalah. Di sini diberitahukan, bersukacita bukan karena kesuksesan, bersukacita bukan karena secara lahiriah mendapatkan gelar, memiliki pekerjaan dan sebagainya. Bukan masalah itu. Tetapi pada saat itu, kesuksesan mereka yang terpenting, terutama dalam kehidupan mereka pada saat itu, bagaimana mereka mengenal Allah dan pertumbuhan rohaninya dengan baik. Mengapa sedemikian? Karena orang percaya pada saat itu diharapkan bersukacita bukan secara lahiriah, tetapi mereka bersukacita dari dalam. Ketika mereka menghadapi penderitaan, ketika mereka menghadapi tantangan hidup,
ketika mereka menghadapi ujian-ujian yang sangat berat, mereka tetap bersuka cita. Seorang Kristen semestinya dapat bersuka cita, walaupun sedang mengalami ujian, penderitaan, perekonomian yang tidak baik yang pada saat ini dialami, tetapi ia tetap bersuka cita. Justru disitulah sesungguhnya kekristenan sedang berakar. Kekristenan, imannya sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupannya sesungguhnya Allah akan campur tangan dan akan selalu menyertai. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus menjadikan kita saksi pelayan Kristus. Yang kedua, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Di dalam ayat ini mengatakan, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Ayat ini mengungkapkan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Dalam bahasa Jawa itu, supaya awakmu sampurno, tampanono sakehing pituturku. Supaya awakmu sempurna, tampanano sakehing pituturku. Artinya, orang yang mau sempurna, ya dia harus bersedia menyiapkan hati, menyiapkan hidupnya, menyiapkan jiwanya untuk dibimbing, untuk digembalakan, untuk hidupnya diubahkan. Kalau dia sudah mengerti akan hal itu, gampang untuk hidup sempurna. Orang itu harus menyadari bahwa untuk hidup sempurna itu perlu proses. Itulah sebabnya memberitahukan di dalam penjelasan ini, menuju sempurna itu mestinya bersedia hati untuk belajar, bersedia hati untuk dibimbing, bersedia hati untuk diarahkan, bersedia hati bagaimana orang itu mengarahkan. Tentunya landasannya, standarnya firman Tuhan, bukan standar kemauan orang itu atau gurunya, tapi standarnya adalah standar firman Tuhan. Saudara, kalau seandainya standar kebenaran itu menurut saya, menurut diri kita, ya susah. Mungkin gurunya akan diprotes karena standarnya menurut saya. Bangsa ini pasti akan didemo karena standarnya menurut saya. Pendeta mungkin akan dikritik karena standarnya menurut saya. Tetapi semestinya standarnya bukan menurut saya, tetapi standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan menurut saya, tetapi menurut firman Tuhan. Saya ketika memakai ini mungkin lebih berwibawa, jambangan lebih bagus, mungkin lebih ganteng juga gitu ya. Tetapi saya tidak suka memakai ini karena ini lamis saja. Saya lebih suka mengatakan, kiranya kasih rahmat Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara-saudaraku, dan saudara-saudara diberkati, dan saya selalu berdoa untuk saudara keluar dari hati yang paling dalam. Nah, ini memberitahukan bahwa standar yang dilakukan adalah standar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau topeng hanya lamis. Itulah sebabnya
Hari ini banyak orang yang ditutup mulutnya, hampir seluruh dunia ditutup mulutnya, supaya tidak banyak berbicara, tetapi banyak melakukan untuk kemuliaan, untuk pelayanan, untuk kasih di dalam Kristus. Roh Kudus menjadikan kita saksi pelayan Kristus yang ketiga, persekutuan damai sejahtera. Ayatnya 12 itu berkata, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ini memberitahukan, Paulus juga menasihatkan agar jemaat di Korintus sehati, sepikir, dan hidup damai sejahtera. Nasihat ini mengutamakan supaya mereka mengutamakan persekutuan. Karena persekutuan ada sapaan, saling menyapa, saling tegur, saling menguatkan yang satu dengan yang lainnya, saling membangun, dan itu adalah suatu bentuk tubuh Kristus. Itulah sebabnya ayat ini berkata, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, sampai memberitahukan bahwa memberi salam sampai dengan cium yang kudus. Artinya persekutuan itu juga menitik beratkan memiliki pemahaman, memiliki kesatuan hati, saling bertindak, saling menguatkan, dan mereka ini mempunyai damai sukacita. Nah, ini sangat penting sebagai umat Tuhan supaya persekutuan itu tetap utuh. Saling menyapa itu sesuatu yang indah, yang sangat luar biasa. Saling menasehati, saling menguatkan itu adalah suatu persekutuan yang luar biasa. Itulah sebabnya Paulus ingin supaya jemaat di Korintus pada saat itu punya pandangan yang sama, punya pemikiran-pemikiran yang dapat disatukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu indah ketika itu terjadi di gereja. Saling menyapa, punya pemikiran-pemikiran yang dapat disatukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Punya pandangan yang sepaham, saling mengasihi, saling menghormati yang satu dengan yang lainnya. Ini adalah bentuk suatu tubuh Kristus, dan Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus yang terakhir. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Yesus Kristus, yang keempat, Roh Kudus menjadikan kita pelayan Kristus atau menjadi pelayan Kristus, yaitu salam rasuli yang ada di ayat yang ke-13. Salam rasuli ini memberikan suatu rumus, sedemikian bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini memberikan pemahaman, memberikan tahu tentang Roh Kudus, bahwa mereka harus memahami ini adalah suatu bentuk awal ibadah, dan menyapa juga untuk memasuki ke firman Tuhan, sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka dikuatkan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ini mengatakan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan ini menyampaikan tentang berkat Tuhan di akhir ibadah. Dari awal pemasukan, lalu penyapaan tentang firman Tuhan, dan berkat akhir dari ibadah itu supaya mereka diberkati. Nas ini juga sekaligus mengingatkan kita semua sebagai orang-orang percaya bahwa ayat ini memberitahukan yang pertama, Allah itu akan memelihara.
Allah akan membimbing, Allah akan memberkati, Allah akan menuntun, sekaligus Allah akan membentengi anak-anak Tuhan di setiap saat, di setiap waktu ketika mereka ingat akan ayat yang ke-13 ini, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini digemakan dan kita mengingat kembali bahwa Allah akan memberkati di dalam setiap persekutuan di dalam kita. Nas ini memanggil kita untuk bersukacita dan melengkapi diri sebagai umat Tuhan menjadi saksi Kristus di dalam pelayanan, supaya kita menyadari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita selalu bertemu yang namanya pergumulan, namanya penderitaan, namanya sakit, pasti ada. Tetapi ayat ini di penutup ini memberitahukan bahwa Allah akan selalu menyertai, Allah akan selalu membimbing, Allah akan selalu melindungi dan akan memagari. Dan Roh Kudus akan memimpin kita semua, akan menolong, akan memberkati di dalam kehidupan kita. Kiranya gereja terus selalu diperbaharui melalui pekerjaan Allah, sehingga tercipta persekutuan kudus, saling mengasihi, saling menyapa, dan hidup damai karena Kristus Tuhan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, mengucap syukur kiranya firman Tuhan yang boleh kami pelajari ini akan menguatkan kami. Bagaimana pada saat itu Roh Kudus menjadikan kita saksi pelayan-pelayan Kristus. Dan kami menyerahkan, biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, ini akan menguatkan seluruh anak-anak Tuhan. Dalam namamu, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Roh Kudus yang dijanjikan adalah roh penolong yang memampukan kita bekerja di ladangnya, melayani Dia. Mari bekerja sekarang, nyanyian pujian nomor 290. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita akan menutup
ibadah kita pada hari ini. Dan saya atas nama Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Mojosongo melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim musik, tim ibadah atau si ibadah, tim multimedia yang sudah membantu kita bersama untuk ibadah online pada saat ini. Kiranya kasih rahmat Tuhan akan selalu menolong dan memberkati saudara dan akan memberi kekuatan, kesehatan senantiasa. Mari kita akan berdoa. Saya akan tetap berdoa untuk saudara-saudara semua, bisa melalui WA maupun melalui telepon yang pada saat ini ada, dan saya akan mendoakan saudara-saudaraku semuanya. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini untuk mengakhiri ibadah kita bersama. Bapa, hari ini mengucap syukur karena firman Tuhan yang boleh mempelajari, menguatkan kami, mengingatkan kami setelah hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus menjadikan kita saksi pelayan Kristus. Ini akan membawa seluruh anak-anak Tuhan untuk memahami apa yang dimaksud, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Biarlah apa yang Tuhan mau, bukan kemauan kami. Kami percayakan anak-anak-Mu pada saat ini yang perlu didoakan. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan pulihkan, yang mengalami kekurangan Tuhan akan mencukupinya. Kalau hari ini mereka sedang bergumul, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, hati mereka, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati. Kami percayakan anak-anak-Mu, kami percayakan seluruh pendengar, apa yang menjadi serunya juga Tuhan akan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kiranya kasih rahmat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan memberkati saudara-saudaraku semua saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.